Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfian Mokodenseho dari kelas 1C Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, NIM 220130057, nomor urut absen 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam, statik. Contoh, semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. 2. Benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik. Contoh, gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Kesetimbangan dibedakan menjadi 2, yaitu kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda. Kesetimbangan partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi, tidak mengalami gerak rotasi, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda yang dianggap partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Benda tidak mengalami gerak rotasi. Dengan kata lain, suatu partikel dikatakan seimbang bila partikel tersebut tidak mengalami percepatan A sama dengan 0, yang berarti benda tersebut tidak mengalami resultan gaya luar F sama dengan 0. Dalam keadaan seimbang, keadaan partikel dapat berada dalam keseimbangan statik, diam, atau dalam keseimbangan mekanik, bergerak lurus beraturan dengan V tetap. Jenis kesetimbangan. Ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu 1. Kesetimbangan stabil atau kesetimbangan mantap. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula. Contoh, kesetimbangan pada suatu benda dipandang sebagai kesetimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menurunkan titik beratnya atau energi potensialnya. 2. Kesetimbangan labil atau kesetimbangan goyah. Benda yang memiliki kesetimbangan labil, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali pada kesetimbangan semula. Contoh, kesetimbangan stabil dapat dipandang sebagai kesetimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menaikkan titik beratnya atau energi potensialnya. Kesetimbangan netral atau kesetimbangan indiferen. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda tidak naik maupun tidak turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kesetimbangan pada sembarang keadaan. Contoh, keseimbangan indiferen dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda di mana jika gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya atau energi potensialnya. Sistem kesetimbangan. Di dalam menyelesaikan suatu sistem keseimbangan di bawah pengaruh beberapa gaya, ada beberapa prosedur yang perlu diikuti. A. Tentukan objek. Benda yang menjadi pusat perhatian dari sistem keseimbangan. B. Gambar gaya-gaya eksternal yang bekerja pada objek tersebut. C. Pilihlah koordinat yang sesuai gambar komponen-komponen gaya dalam koordinat yang telah dipilih tersebut. D. Terapkan sistem keseimbangan untuk setiap komponen gaya. E. Pilihan titik tertentu untuk menghitung torsi dari gaya-gaya yang ada terhadap titik tersebut. Pemilihan titik tersebut sembarang, tetapi harus memudahkan penyelesaian. F. Dari persamaan yang dibentuk, dapat diselesaikan variabel yang ditanyakan. Jika titik berat benda berada di bawah titik tumpu, maka benda selalu berada dalam kesetimbangan stabil. Benda masih bisa bergerak kembali ke posisi semula setelah puas jalan-jalan. Contohnya adalah ketika sebuah benda digantung dengan tali. Untuk kasus seperti ini, titik berat benda selalu berada di bawah titik tumpu.
titik tumpu berada di antara tali dan tiang penyangga. Kedua, jika titik berat benda berada di atas titik tumpu, keseimbangan bersifat relatif. Benda bisa berada dalam kesetimbangan stabil. Benda juga bisa berada dalam kesetimbangan labil atau tidak labil. Apabila setelah didorong, posisi benda masih bisa kembali ke posisi semula. Benda berada dalam kesetimbangan stabil. Sebaliknya, apabila setelah didorong, posisi benda tidak bisa kembali ke posisi semula. Benda akan terus berguling ria ke kanan. Benda berada dalam kesetimbangan tidak stabil atau labil. Ketiga, kesetimbangan benda sangat bergantung pada bentuk atau ukuran benda. Benda yang kurus dan langsing berada dalam kesetimbangan tidak stabil jika posisi berdiri benda tersebut. Alas yang menopang benda tidak lebar. Ketika disentuh sedikit saja, benda langsung tumbang. Perhatikan posisi titik berat dan titik tumpu. Sebaliknya, benda yang gemuk lebih stabil. Alas yang menopang benda lumayan lebar. Setelah bergerak, titik beratnya masih berada di sebelah kiri titik tumpu, sehingga benda masih bisa kembali ke posisi semula. Keempat, keseimbangan benda tergantung pada jarak titik berat dari titik tumpu. Jika posisi berdiri benda berada dalam kesetimbangan tidak stabil, angin niup dikit aja, benda langsung berguling ria. Bandingkan dengan contoh benda kurus sebelumnya. Sebaliknya, jika posisi benda berada dalam kesetimbangan stabil, kata si benda, daripada berdiri mending tidur aja. Biar kalau ada tikus yang nabrak, diriku tidak ikut-ikutan tumbang. Sekarang, perhatikan jarak antara titik berat dan titik tumpu. Ketika benda berdiri, jarak titik berat dan titik tumpu lumayan besar. Ketika benda tidur, jarak antara titik berat dan titik tumpu sangat kecil. Kita bisa menyimpulkan bahwa kesetimbangan benda sangat bergantung pada jarak titik berat dari titik tumpu. Semakin jauh si titik berat dari si titik tumpu, kesetimbangan benda semakin tidak stabil. Sebaliknya, semakin dekat si titik berat dari si titik tumpu, kesetimbangan benda semakin stabil.